Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam sehat, salam budaya. Adik-adik dan kakak-kakak Pramuka, penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa, mengenal, mendalami, dan mencintai budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya, Hartoto Indra, andalan bidang kebudayaan dan pengembangan kearifan lokal, Warda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali mengantarkan acara yang sangat penting pada kesempatan ini. Namun sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat berupa kesehatan dan kesempatan mengikuti acara penting ini. Kakak-kakak Pramuka dan penegak pandega yang saya banggakan, minggu lalu kita belajar tentang bagian pertama topik 3, yaitu perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda untuk mengembalikan kedaulatan dan martabat Mataram. Dari sejarah ini, kita dapat menggali nilai-nilai perjuangan memperoleh kedaulatan yang dapat mengilhami Pramuka sebagai generasi penerus. Nah, kali ini akan disajikan bagian kedua, yaitu cikal bakal berdirinya Keraton Yogyakarta. Untuk mencari tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana, Kak Andri Purna, Ketua Dewan Kerja Daerah masa bakti 2015 sampai 2020, akan kembali melakukan wawancara dengan Kanjeng Pangeran Haryo Yudo Hadi Ningrat selaku Wakil Pengageng Parentah Ageng dan Tepas Tondo Yekti Keraton Ngayu Jogarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta. Selamat mengikuti. Salam Pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka dan salam budaya. Kembali lagi di acara Pramuka Istimewa, mengenal, mendalami, dan mencintai budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta, seri Keraton Yogyakarta, topik ketiga. Setelah sebelumnya kita diberikan penjelasan tentang Pangeran Mangkubumi yang memperjuangkan harkat dan martabat Mataram, selanjutnya kita akan mengulas tentang bagaimanakah awal mula Keraton Yogyakarta dibangun. Kanjeng, setelah minggu lalu diberikan penjelasan tentang peletakan dasar kebudayaan di Keraton Yogyakarta, lalu sebenarnya bagaimanakah awal mula pertama kali keraton mulai dibangun? Ya. Baik, Mas Andri, minggu lalu sudah saya jelaskan tentang Perjanjian Giyanti yang juga disebut dalam sejarah Perjanjian Palih Negari, juga disebut dalam sejarah Perjanjian Belah Semongko, karena seperti buah semongko yang dibelah dua sama besarnya, sehingga kemudian separuh Mataram menjadi milik pribadi Pangeran Mangkubumi, dan separuh Mataram itu yang kemudian kelak separuh Mataram itu diberi nama Yogyakarta, itu meliputi mana saja, gitu. Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung, Madiun, Kediri, Pacitan, Madiun, Grobogan, Kedu,
dan Begelen. Jadi dulu wilayah Yogyakarta itu sangat luas. Tapi kemudian dalam perjanjian Klaten tahun 1840 semua wilayah itu habis ya, disita Belanda dengan alasan untuk pengganti biaya perang, yaitu perang 2 kali, geger Sepai, Keraton Jogja perang dengan Raffles, dan kemudian perang Diponegoro yang sudah sangat menyita nyawa dan harta benda Belanda, dan Belanda hampir kalah waktu itu. Nah, kemudian terjadilah perjanjian Klaten antara Belanda dengan Sultan Hamengkubuwono V, dan dalam perjanjian Klaten itu setelah Sultan Hamengkubuwono V tanda tangan, beliau mengatakan, saiki negaraku mung gari sak megare payung, tinggal kecil lagi seperti payung yang dimegarkan saja, hanya tinggal Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Jogja. Itulah akibat perjanjian Klaten tahun 1840. Nah, makanya wilayah-wilayah Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung sampai kepada Grobogan itu disebut wilayah Jawa Timur Mataraman, karena dulu makanya budayanya masih budaya Mataraman di Jawa Timur di situ. Itulah ya. Dan kemudian setelah beliau bertahta, beliau berpikir, saya sudah menjadi raja, saya punya wilayah yang luas, saya mempunyai rakyat yang banyak, negara saya beri nama apa? Nah, akhirnya pada tanggal 13 Maret tahun 1755 beliau proklamasikan berdirinya sebuah negara baru, dan negara baru itu beliau beri nama Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Yogyakarta. Mengapa beliau pilih nama Ngayogyakarta Hadiningrat? Beliau pilih nama itu untuk mengenang kembali. Jadi beliau selalu begitu, mengenang kembali bahwa aku mbiyen menang, nek perang karo Londo menang terus kok. Nah, makanya beliau ambil kata awal adalah Ayodhya, yang artinya yang tak terkalahkan. Makna Ya, beliau tambah Karto, artinya negara yang tak terkalahkan, yang rakyatnya hidup sejahtera. Itu Ngayogyakarta. Beliau tambah lagi Hadiningrat, artinya apa? Hadi itu indah, ning itu bening, suci, rat itu dunia. Artinya Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara yang tak terkalahkan, yang rakyatnya hidup sejahtera, mengayomi dunia yang indah dan suci. Itu 13 Maret tahun 1755. Setelah itu beliau berpikir, lah ibu kotaku di mana? Nah, gitu. Suatu malam beliau mendapat wisik dari Allah. Anakku, kalau kamu mau membangun ibu kota kerajaanmu, pilihlah tempat yang suci, yang indah, yang baik, dan terutama bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyatmu. Tanah itu terletak di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan Pantai Parangkusumo. Nah, di apit sungai. Di sebelah barat ada Sungai Winongo, Sungai Bedok, dan Sungai Progo. Dan di sebelah timur adalah Sungai Jogde, Sungai Gajah Uwong, dan Sungai Opak. Itu letak tanahnya, struktur tanahnya punggung kura-kura. Kapan saja
tidak akan kena banjir. Nah, buktinya sampai hari ini kota Jogja tidak pernah kena banjir. Karena itulah dawuh dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi beliau masih dikasih PR. Carilah anakku, letak tempat itu di mana. Nah, gitu. Nah, harinya beliau memanggil alim ulama, para kiai. Aku ini tadi malam ada dawuh ini. Yuk kita cari. Ya, nah. Setelah dicari di tengah-tengah Gunung Merapi, Parangkusumo, beliau temukan di sebuah hutan belantara, bukan di tanah lapang yang luas, di sebuah hutan belantara. Hutan itu bernama hutan Beringan. Dan di dalam hutan itu ada dusun yang namanya Dusun Pacetokan. Dan di dusun itu ada mata air yang jernih dan airnya banyak untuk kehidupan masyarakat, namanya Umbul Pacetokan. Nah, setelah itu lokasi ketemu semua, maka pada tanggal 9 Oktober tahun 1755 beliau memerintahkan semua di dalam untuk membabat hutan belantara itu untuk dijadikan ibu kota, dan dusun Pacetokan dibangun keraton. Nah, akhirnya hanya dalam waktu 1 tahun kurang 2 hari, inilah luar biasa, membangun sebuah wilayah dengan alat-alat yang sangat sederhana. Zaman dulu belum ada mesin gergaji, belum ada paku dan sebagainya. Bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun kurang 2 hari. Artinya beliau resmikan, Sultan Hamengkubuwono I meresmikan berdirinya kota Jogja dan berdirinya Keraton Jogja tanggal 7 Oktober tahun 1756. Nah, kemudian supaya nama hutan Beringan itu tidak hilang, makanya dibangunlah sebuah pasar diberi nama Pasar Beringharjo. Artinya Beringan yang sejahtera, kan itu. Masyarakat ya. Iya, karena pasar kan untuk kesejahteraan rakyat, makanya dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pasar, namanya Pasar Beringharjo. Nah, dusun Pacetokan berubah menjadi Keraton Jogja yang saat ini masih berdiri kokoh. Iya, yang sampai sekarang berdiri kokoh. Hutan Beringan itulah kota Jogja, dan Umbul Pacetokan itulah Taman Sari. Itu sejarah 3 paket kota Jogja, Keraton Jogja, Taman Sari. Nah, Taman Sari itu jadinya tidak bareng 7 Oktober 1756, tapi 2 tahun kemudian baru diresmikan tahun 1758. Jadi pada waktu mau membangun kota Jogja, Keraton Jogja, datanglah yang dulu namanya Demang Prawiro Mantri, tempat Pangeran Mangkubumi menyatakan perang. Setelah Pangeran Mangkubumi menjadi raja, Demang Prawiro Mantri dinaikkan jabatannya bukan lagi sebagai lurah, tapi sebagai Bupati Madiun dengan gelar Tumenggung Prawiro Sentiko. Prawironya masih, tapi mantrinya diganti Sentiko. Nah, pada waktu Sultan mulai membangun, Tumenggung Prawiro Sentiko menghadap Sultan, mohon izin, kewajiban kami membayar pajak.
yang setiap tahun 2 kali. Jadi pajak kepada keraton itu dilakukan setiap bulan Syawal dan bulan Jumadil Awal. Kenapa bulan itu? Kenapa bulan-bulan itu aja? Bulan yang sakral. Oh, okay. Syawal kan bulan suci Ramadan, Syawal, ya. Jumadil Awal itu kan awal dari tahun baru Islam itu kan mulut, habis mulut baca mulut Jumadil Awal. Nah itu diambil 6 bulan sekali. Nah tumung Pak Wiro sendiko matur, mohon izin masa dalem, kalau diperkenankan, diizinkan, saya tidak membayar pajak, tapi izinkanlah saya dengan biaya saya, tidak melibatkan biaya keraton, membangun Umbul Pacedokan. Itulah Taman Sari yang pembangunannya dipimpin oleh Tumenggung Prawiro Sendiko. Kanjeng, kalau hubungannya antara Pasenggerahan Ambar Ketawang dengan keraton itu seperti apa? Nah, gini. Jadi setelah perjanjian Giyanti, beliau tinggal di desa Giyanti dengan pasukannya, dengan keluarganya. Beliau berpikir mau membangun ibu kota kerajaan. Setelah ditetapkan di tengah-tengah Gunung Merapi, antara Gunung Merapi dan Parangkusumo itu, kemudian beliau berpikir, beliau ingin, kalau Giyanti kan jauh dari sini, beliau ingin mendekatkan diri untuk bisa selalu mengawasi pembangunan keraton dan kota Jogja. Tetapi beliau juga masih curiga, Belanda ini betul-betul ikhlas enggak menyerahkan kerajaan Ngayogyakarta ini kepada beliau. Sehingga dengan rasa curiga yang masih tidak yakin bahwa Belanda itu di perjanjian Giyanti itu tulus ikhlas, pada waktu mau membangun keraton dan kota Jogja, beliau memilih lokasi tempat tinggal beliau itu di Ambar Ketawang. Kenapa dipilihnya bukan di Sleman, tempat tinggal sementara, bukan di Bantul, tapi di Ambar Ketawang? Kenapa nih? Karena letak Ambar Ketawang sangat strategis untuk pertahanan. Karena di wilayah Ambar Ketawang itu dikelilingi Bukit Kapur dengan dataran rendah. Pintu masuk menuju Ambar Ketawang hanya satu, sehingga beliau mudah menangkal kalau ada serbuan Belanda. Itu tidak bisa didadak dari punggung, tapi karena punggung itu meliputi Bukit Kapur, tidak mungkin lewat sana, hanya bisa lewat sini. Nah itulah yang kemudian beliau memilih Ambar Ketawang. Dan di Ambar Ketawang itu pula lah beliau memproklamasikan berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi negara Yogyakarta itu beliau proklamasikan di Ambar Ketawang. Sehingga Ambar Ketawang punya sejarah yang luar biasa, karena berdirinya Yogyakarta, berdirinya negara Yogyakarta diproklamasikan di Ambar Ketawang. Nah, ada tambah sedikit bahwa peristiwa-peristiwa besar sejak perjanjian Giyanti sampai berdirinya kota Jogja dan keraton Jogja, beliau selalu menjatuhkan hari Kamis. Ya. Mari kita lihat perjanjian Giyanti yang tadinya hari Rebo batal,
tapi beliau setujui kemis. Itu kemis Kliwon. Ya. Kemudian beliau mengumumkan berdirinya sebuah negara yang beliau namakan Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu kemis Pon. Nah, kemudian beliau memerintahkan dimulai pembangunannya kota Jogja dan Keraton Jogja itu Kemis Wage, dan diresmikannya berdirinya kota Jogja dan Keraton Jogja itu Kemis Pahing. Oh, dan itu yang dijadikan saat ini sebagai ulang tahun kota Jogja. Serta setiap Kamis Pahing warga Jogja untuk menggunakan pakaian Jawa. Iya. Ternyata ada hubungan yang sebagai pengingat nih kan. Ya. Dan supaya kakak-kakak pramuka dan adik pramuka tahu yang sekarang duduk di sini, ruangan ini, inilah tempat tinggal Sultan Hamengkubuwono I pertama kali. Jadi ini tempat yang sungguh indah karena penuh dengan sejarah. Nah, kalau nanti ibu lihat belakang, oh dapurnya zaman dulu seperti itu masih ada. WC-nya itu zaman dulu seperti itu masih ada. Gitu. Jadi luar biasa ibu duduk di tempat yang sangat bersejarah. Tempat tinggal pertama kali Sultan Hamengkubuwono I di bangunan ini. Kanjeng, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi kedua ini. Pada awal pembangunan setelah sudah pindah ke Keraton Yogyakarta, terlantas bagaimanakah sistem pemerintahan yang dijalankan di awal Keraton Yogyakarta ini? Ya, kembali bahwa beliau ini seorang yang cerdas ya. Beliau berpikir tidak mungkin memimpin menjadi raja di keraton ini dengan wilayah yang sangat luas sendirian. Beliau pertama kali melantik Perdana Menteri sebagai wakil beliau yang diberi gelar Pepatih Dalem, gitu. Mengangkat Tumenggung Yudonegoro yang sangat besar jasanya, dilantik menjadi Patih Danurjo I. Setelah itu beliau menyusun tata pemerintahan, gitu. Mungkin di Indonesia pertama kali adalah beliau menyusun tata pemerintahan seperti tata pemerintahan sekarang, gitu. Beliau melantik membentuk 8 kementerian. Jadi menteri-menteri itu ada 8. Nah, istilahnya bukan menteri tapi kanayakan. Ya. 8 kanayakan atau 8 kementerian, 1 kanayakan Kepara Kiwo. Makanya ada kampung Keparaan. Yang kedua kanayakan Kepara Tengen. Itulah sekarang disebut Menteri PU. Kemudian beliau kementerian yang ketiga adalah kanayakan Gedong Kiwo. 4 kanayakan Gedong Tengen. Itulah Menteri Keuangan dan Hasil. Bukan hanya Menteri Keuangan ngurusi uang, tapi dulu bayar pajak itu bisa berebut barang. Misalnya telur bebek, padi, pisang, itu kan hasil. Jadi makanya Menteri Keuangan dan Hasil. Ya. Itu kanayakan Gedong Kiwo dan kanayakan Gedong Tengen. Yang kelima kanayakan Bumijo. Itu Menteri Dalam Negeri. Nah, keenam kanayakan Siti Sewu. Itu Menteri Pertanahan. Kemudian 7 kanayakan Penuping, 8 kanayakan Numbak Anyar. Ini 7 dan 8 Menteri Pertahanan. Ya. Setelah itu belum cukup. Beliau melihat bahwa
di ujung sana, di desa-desa harus ada yang mimpin. Makanya beliau mengangkat lurah. Jadi sistem kelurahan itu sudah ada sejak Sultan Hamengkubuwono I. Nah, diberi sebidang tanah yang sangat luas, dan sebidang tanah itu beliau bagi 4. Ya. 4 itu adalah 1 tanah kas desa. Ya. Itulah untuk kesejahteraan rakyat desa. Makanya selalu tanah kas desa itu yang paling luas. Yang kedua, tanah lungguh atau bengkok. Itulah gaji kepala desa. Jadi zaman dulu beliau menggaji tidak berwujud uang, tapi berwujud tanah yang paling subur. Hasil dari tanah itu untuk gaji mereka, untuk hidup lurah dan keluarganya. Yang ketiga, tanah pengarem-arem, artinya tanah untuk pensiunan perangkat desa. Jadi sudah dipikirkan dulu supaya perangkat desa itu tidak sengsara hidupnya setelah pensiun, dikasih tanah untuk pensiunan. Nggak sampai sekarang. Ya. Yang keempat, tanah fasilitas umum. Itu untuk pengairan, untuk angon kebuh, untuk kantor lurah, untuk sekolahan, untuk masjid dan sebagainya. Itu. Nah, sehingga semua tertata pemerintahan ini dari mulai di tingkat kesultanan, keraton sampai ke tingkat desa sudah berjalan. Nah, selain itu beliau juga mengatakan untuk bisa memajukan negara saya, nomor 1 adalah SDM. Makanya beliau sudah bikin tempat pendidikan, namanya sekolah tamanan. Saya punya kurikulumnya. Mungkin di buku sana ada kurikulumnya, ya. Dulu yang diajarkan itu apa saja. Tapi yang sekarang tidak diajarkan adalah ilmu perang. Dulu ada. Ya, jadi, oh iya, tapi sekarang sudah ada TNI, Polri. Nah, iya, ada ya. Jadi ada ilmu perang, hukum dan sebagainya, pertanian, urusan air dan sebagainya, ada semua di sekolah tamanan. Tempatnya masih ada sekarang. Ya, nanti kalau lihat bangunan ada Arca Ganesha, itulah dulu tempat pendidikannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian beliau juga membentuk badan-badan pengadilan. Ya, badan pengadilan itu karena beliau kemudian membentuk undang-undang sendiri. Jadi sebelum ada KUHP, Keraton sudah punya undang-undang sendiri, namanya Angger-Angger. Ya. Nah, kemudian badan peradilan, ada 4 badan pengadilan. Yang satu pengadilan Pradoto, itu untuk mengatur pelanggaran-pelanggaran pidana dan perdata. Yang kedua pengadilan Balemamu, itu untuk pengadilan sengketa tanah. Yang ketiga pengadilan Surambi, itu badan pengadilan untuk menegakkan syariat Islam. Yang keempat badan peradilan daratan, mengadili kerabat-kerabat. Ya. Jadi zaman dulu tata pemerintahan itu sudah berjalan seperti sekarang ini. Sehingga pada waktu dipimpin Sultan Hamengkubuwono I, rakyat itu hidup sejahtera dan terayomi karena ada badan hukum. Ya, dari awal. Ya. Dan ada pengadilan banding. Jadi kalau di pengadilan itu rakyat yang diadili tidak puas,
itu ada pengadilan banding. Caranya bagaimana? Ini caranya unik. Yang mau banding, baik itu sekelompok orang atau perorangan, itu harus berpakaian serba putih dan duduk di tengah-tengah ringin kurung, silo gitu. Nah, Sri Sultan tiap hari lenggah di bangsal Manguntur Takir, Siti Hinggi, menghadap ke utara arah Gunung Merapi. Begitu lihat ke bawah ada yang bagian putih-putih, beliau langsung memerintahkan ajudan panggil, langsung menghadap di depan Sultan. Itulah terjadi pengadilan banding. Apa kamu pengen ketemu saya? Oh, saya tidak puas dengan pengadilan kemarin, saya diadili saya bersalah gini. Nah, nanti di situ terjadi dialog dengan Sri Sultan sendiri, dan Sri Sultan lah yang memutuskan sebagai hakim banding orang ini dijatuhi hukuman lebih berat atau hukuman yang sama di pengadilan tingkat pertama atau dibebaskan. Hakim bandingnya adalah Sri Sultan. Hakim tertinggi. Hakim tertinggi. Iya. Nah, itulah tata pemerintahan. Terima kasih Kanjeng sudah diberikan penjelasan dari awal pemilihan Keraton Yogyakarta yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, yaitu yang berada di titik tengah antara Merapi dan juga Parangkusumo. Pemilihan lokasi atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa dan juga sistem pemerintahan yang dibentuk dari awal memperhatikan kesejahteraan rakyat, ini yang menjadi nilai luhur yang pantas kita apresiasi dan juga menjadi panutan generasi saat ini. Jangan lupa terus saksikan video Pramuka Istimewa di topik-topik selanjutnya. Salam Pramuka, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.